Kepolisian Daerah Papua melalui Polres Yahukimo dan Polsek Bandara Sentani di Jayapura telah mendapat informasi bahwa salah satu pesawat milik maskapai PT AMA yang melayani rute Bandara Wamena menuju lapangan terbang Balingga di Kabupaten Yahukimo telah hilang kontak. Tipe pesawat adalah Pilatus PC-6 Porter dengan nomor registrasi PKRCY, dipiloti oleh Kapten Nicholas Francis Goselin dengan membawa 7 penumpang masyarakat setempat. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Sementara sedang diupayakan koordinasi untuk mencapai tempat kejadian. Untuk hari ketiga ini kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman, ya. Kita masifkan untuk pelaksanaan pemadaman dengan menggunakan 2 unit heli waterbombing, ya, 2 unit heli waterbombing, termasuk juga 12 unit damkar
Jadi kami sudah mengarahkan untuk penyiraman yang sulit diatasi oleh damkar, kita gunakan WB, waterbombing. Untuk damkar nanti menyisir melalui selang-selang ini, memadamkan sektor-sektor yang bisa dijangkau. Tadi pagi sudah agak melandai karena anginnya tidak kencang. Ini udah mulai ada kencang lagi. Kita terus mengoptimalkan. Kita upayakan nanti sorti kedua pun siang dia melakukan penyiraman lagi. Jadi itu upaya-upaya kita untuk menyelesaikan pemadaman di TPU Jatiwaringin ini. Kalau untuk kendala di hari ketiga ini apa aja? Ya, ini kendalanya sih sebenarnya ini tinggal angin ya. Terus kita ada upaya pembuatan jalan terobos sehingga nanti kendaraan ataupun selang-selang itu bisa masuk ke dalam sana. Ya, kawan-kawan dari damkar nanti bisa masuk ke lokasi yang sulit terjangkau. Maksudnya diterbitkan waterbombing kemajuan berapa persen untuk memadamkan api dari ya, waterbombing itu baru aktif mulai kemarin. Itu pun belum nggak nyampe 1 jam. Jadi kan karena baru digeser. Nah ini yang kita maksimalkan. Makanya saya bilang ini agak merendah lagi sehingga pembasahannya lebih maksimal. Itu. Kita inginnya kayak begitu, lebih merendah sehingga lebih basah. Kalau untuk opsi teknologi purifikasi aja kita ya itu memang kita sudah ada langkah arah ke sana, namun karena dari BMKG awan di wilayah Kabupaten Tanggerang ini dalam 1 minggu ini tidak ada. Jadi OMC itu tergantung dengan adanya awan yang berada di lokasi ini. Kita juga mengharapkan itu ada sehingga bisa teratasi semuanya. Apakah ada opsi untuk mengerahkan tim Manggala Aksi dari Kementerian Kehutanan? Ya, itu sebenarnya bisa saja didukung dari kehutanan, bisa kalau memang ini perlu itu kan. Nah, sejauh ini juga pemerintah daerah sudah melaksanakan tindakan maksimal ya. Karena ini kita berupaya pada saat angin tidak kencang kita maksimalkan ini sehingga tidak apinya tidak membesar lagi. Kalau update dan luasan yang terbakar saat kurang lebih 7 hektar ya. 7 hektar. kalau untuk waterbombing ini akan beroperasi sampai kapan? Nah ini kita kan status darurat dari kabupaten ada sampai 2 minggu. Kita sampai maksimal kita melakukan itu. Jadi setelah di penyiraman, nanti pembasahan dan pendinginan. Nah, jadi area-area yang masih berasap itu kita tetap pembasahan terus. Gitu ya. Lelaki langit, lalang pecah. Langit ngajadikeun alam, jagat ngalanangkeun jadi pecah. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalang. Pun jadi awewe kuring SMP kelas 3 pasti tos kaguguran 7 kali. Ulah seuri regepkeun sadaya. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki. Teu ngalaman datang bulan jeung teu ngalaman aprak-aprakan kaunggal apotik kulantaran telat bulan. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki. Teu ngalaman make utang nu leuwih gede busana di batang susu. Ngan kuring gigieuan cicing wae dosa. Gusti
nuhun tos nyiptakeun kuring janten lalaki tengalaman make cangcut sebab pun make cangcut pasti nyengsol kasabelah kenci. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki tengalaman dilipen jeung sulam alis ke Surabaya. Aya nu sok ka Surabaya sulam alis jeung sulam bibir dayanya. Eueuh duitna. Eueuh duit. Gusti nuhun tos nyiptakeun kuring jadi lalaki pengalaman bulu mata dipanjangan nepi ka hese ngicuk gabeurang panjang teuing lalaki langit lalana beja. Ya, oke. Pertama-tama saya secara pribadi mohon maaf pada semua masyarakat atas tidak nyaman kata-kata dalam lagu itu membuat beberapa pihak ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Itu berawal dari sebuah puisi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen seorang bupati, karena tahun 2020 saya belum jadi bupati. Ya, jadi lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan perjalanan spiritual orang itu berbeda-beda. Kisah hidup seseorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragajul, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya? Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi jadi perempuan. Kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagu itu. Om Zen kan ada jeda tuh, itu ya. Puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Zen? Ya kan puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om ini kita aransemen jadi lagu ya, kan gitu. Ya oke, masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya, saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu Lalaki Langit, Lalanan Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan kedepannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan warga setempat. Ya, apakah ini kemudian dinaikkan karena kan belum ada pelarangan ya tentang lagu itu. Jadi saya harus konsultasi lah nanti akhirnya saya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.